Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Ya sebenarnya kiamat rumang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubuun nahar, seperempat dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh watas wadu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tas yadu wujuh atas wadu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyadu wujuh itu ke kanan. Yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane apal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah, yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah, ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewe sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelip-kelip dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat.
Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Lo coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kok udah semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok udah semangat kok udah. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur. Punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuron, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuron, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saiki gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi nggak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh, wah, buka kolak, apa? Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu? Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak
Enggak boleh. Bapak kowe sregep wudu sampai nyekel gitar. Yo Quran tersinggung wasem niku gak sembrono kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat tuh kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Oh itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayo nama tawajjat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misao sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin indakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kelan al mukminin. Atau rujuke mbok walik mboten napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah indakhtilatihim mukminin bihi kelan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan ku cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat.
Taat yo ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hada utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Hada ay al madkur min taatillah iku siratun ku dalan tori kontek dalan mustaqimun kang sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi suhbi walhamdulillah